Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman angkatan 2020, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sultan Eka Buana dari Biologi angkatan 2016. Dan hari ini saya diminta untuk memberikan materi atau lebih ke sharing ya mungkin mengenai kepemimpinan bagi generasi muda. Dan yang akan saya sampaikan sekarang mungkin di video ini lebih mungkin ke arah garis besar dan mungkin teori-teori dasar bagi kalian mengenai apa itu kepemimpinan dan gimana cara kita mengembangkan kepemimpinan bagi diri kita yang merupakan generasi muda. Nah, sebelum kita masuk ke apa itu kepemimpinan, pertama-tama kita harus bisa mengetahui dulu nih, kenapa sih? Atau alasan apa kita sebagai generasi muda itu harus bisa memiliki sifat kepemimpinan? Atau kenapa generasi muda harus bisa menjadi seorang pemimpin? Yang pertama kita mungkin lihat dari sejarahnya terlebih dahulu. Terutama yang pertama dari negeri kita sendiri di Indonesia. Seperti kita tahu sendiri, pergerakan pemuda di Indonesia sudah berlangsung dari sebelum masa kemerdekaan. Yang pertama bisa kita lihat yaitu Budi Utomo, cikal bakal dari pergerakan pemuda yang didirikan tanggal 20 Mei 1908 yang diprakarsai oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dan didirikan oleh Dr. Sutomo bersama dengan mahasiswa Stovia yang lain di Yogyakarta. Lalu juga ada partai politik pertama di Indonesia yaitu adalah Indische Party yang didirikan oleh 3 serangkai, Dr. Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara dan juga Eugene Dewes-Dekker tanggal 25 Desember 1912. Dan 20 tahun setelah berdirinya Budi Utomo, seperti kita tahu sendiri, terjadi Kongres Pemuda II dan terdapat peristiwa Sumpah Pemuda, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana ribuan pemuda dari seluruh Indonesia berkumpul dari banyak latar belakang dan organisasi. Dan pada saat itu juga pertama kalinya dikumandangkan lagu kebangsaan negara kita yaitu Indonesia Raya yang dimainkan oleh Wage Rudolf Supratman. Dan seperti kita tahu sendiri pergerakan pemuda setelah pasca kemerdekaan itu bisa kita lihat daripada di masa reformasi yaitu dari Mei 1998 di mana pemuda kita benar-benar menggerakkan negara kita untuk bisa berubah dari masa Orde Baru menuju ke masa reformasi. Lalu kita bisa lihat di dunia contoh-contoh pemimpin-pemimpin muda di dunia. Pertama adalah Tutankhamun dari Mesir kuno yang merupakan Firaun termuda yang memimpin di usia 9 tahun. Lalu yang selanjutnya bisa kita lihat sendiri contohnya adalah Sultan Muhammad Al-Fatih atau Mehmed II yang berhasil menaklukkan Konstantinopel di usianya yang baru 21 tahun dengan berbagai macam strategi perang yang sangat luar biasa dan menginspirasi sampai tahun ini. Dan kita bisa lihat itu ada Queen Elizabeth, Ratu Inggris yang menjabat sekarang, merupakan ratu yang menjabat di usia yang sangat amat muda saat pertama dilantik yaitu di usia 25 tahun dan masih tetap memimpin sampai hari ini. Itulah mengapa dari founding fathers kita, Presiden Soekarno berkata, beri aku 1000 orang tua, maka akan kucabut Semeru dari akarnya, tapi berikan aku 10 pemuda, niscaya akan guncang dunia. Itu yang akan selalu kita dengar dan selalu digaungkan untuk para pemuda-pemuda di negeri ini. Ya, setelah kita melihat sejarah dan sekarang kita melihat di lingkungan sekitar kita, di era sekarang banyak sekali pemuda yang menjadi pemimpin-pemimpin besar di dunia dan juga di negara kita. Seperti contohnya Mas Nadiem Makarim selaku menteri termuda di kabinet kita, lalu ada Putri Tanjung yang menjadi staf sus presiden di usianya yang muda. Lalu ada Justin Trudeau yang merupakan Perdana Menteri Kanada saat ini, dan juga contoh lainnya adalah Greta Thunberg, salah satu peraih Nobel Perdamaian Dunia. Dan banyak mungkin nama yang bisa terlihat di list Forbes 30 Under 30 yang merupakan pemuda-pemuda yang meraih banyak penghargaan sebagai pemimpin yang hebat. Dan kita menyebutnya di era sekarang adalah sebagai milenial. Lalu tantangan apa sih yang ada di masa depan bagi generasi-generasi muda? Seperti kita tahu sendiri dari PBB juga sudah mencanangkan 17 poin Sustainable Development Goals untuk bisa mengembangkan dunia menjadi yang lebih baik lagi, dan Indonesia akan menghadapi bonus demografi yaitu di mana usia produktif melebihi usia non-produktif, yaitu dalam kisaran dari tahun 2020 hingga 2030. Dan disinilah mulai Indonesia mempunyai banyak pemuda-pemuda yang diharapkan bisa menjadi kreatif dan bisa membangun Indonesia menjadi lebih baik lagi untuk bisa mencapai target di 100 tahun kemerdekaan negara kita untuk bisa mencapai Indonesia emas di tahun 2045. Dan inilah saatnya kita sebagai generasi muda untuk bisa mengembangkan kepemimpinan kita untuk bisa berkontribusi lebih demi kemajuan dunia dan negara kita sendiri. Dan untuk mencapai semua keberhasilan itu,
pertama-tama kita juga harus bisa mengetahui definisi dan arti itu tersendiri dari apa itu pemimpin dan apa itu arti kepemimpinan. Dan seperti kita tahu sendiri, pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan satu sama lain untuk bisa hidup. Dan dalam suatu ruang lingkup sosial, itu selalu harus ada dibutuhkan satu orang menjadi pemimpin untuk bisa membawa ruang lingkup komunitasnya atau orang-orang di sekitarnya untuk bisa menjadi teladan dan untuk memimpin hingga mencapai visi tujuan tertentu. Dan sebenarnya untuk bisa mengetahui arti kepemimpinan itu sendiri, masing-masing orang tuh memiliki perspektif yang berbeda, gimana mereka menyikapi apa itu pemimpin, tentang apa itu kepemimpinan, dan mereka memiliki pandangan mengenai filosofi kepemimpinan pada masing-masing orang. Dan mungkin di sini kita menjelaskan secara umum dulu apa sih arti pemimpin itu dari pandangan para ahli dan juga pandangan mungkin dari pribadi kalian sendiri dan juga pribadi saya sendiri. Dan berikut ini merupakan definisi mengenai kepemimpinan dan pemimpin itu sendiri dari para ahli, atau bisa dibilang teori-teori yang bisa disampaikan oleh para ahli. Yang pertama adalah kepemimpinan adalah aktivitas mempengaruhi orang-orang supaya diarahkan mencapai tujuan organisasi menurut George R. Terry 1972. Lalu untuk poin selanjutnya adalah kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai proses hubungan antar pribadi yang di dalamnya seseorang mempengaruhi sikap, kepercayaan, dan khususnya perilaku orang lain menurut Oath 1996. Lalu teori yang lainnya adalah kepemimpinan adalah rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan menurut Sutarto 1988. Setelah kita mengetahui definisi-definisi dari kepemimpinan itu sendiri, sekarang pasti ada yang bertanya kan, apa sih sebenarnya sifat-sifat dari seorang pemimpin yang baik itu seperti apa gitu. Dan ini merupakan beberapa sifat-sifat dari good leader. Yang pertama dan paling utama adalah integritas. Kejujuran dan amanah merupakan hal yang paling penting bagi seorang pemimpin. Bagaimana ia akan dipercaya oleh orang-orang yang dipimpinnya, bagaimana dia menunjukkan kalau dia tulus memimpin orang-orang di sekitarnya. Dan yang selanjutnya adalah dapat mempercayakan kepada orang lain. Karena sejatinya seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin lainnya. Dan apabila ia bisa mempercayakan pekerjaan kepada orang lain untuk tidak selalu mengerjakannya sendiri, dia menunjukkan kalau dia adalah seorang pemimpin yang baik. Lalu yang selanjutnya adalah komunikasi yang baik. Karena miskomunikasi adalah ibu dari segala masalah. Kalau bapaknya itu mas komunikasi, enggak lah bercanda. Jadi maksudnya adalah setiap koordinasi yang baik itu akan menunjukkan kalau suatu keberhasilan akan segera tercapai. Lalu ada kesadaran diri dari seorang pemimpin yang baik. Bagaimana dia bisa mengetahui kemampuan yang dia punya, bagaimana dia bisa mengetahui kesalahan apa yang dia lakukan, dan dia tidak akan pernah malu minta maaf apabila dia melakukan kesalahan. Lalu yang selanjutnya adalah selalu mengapresiasi orang-orang di sekitarnya. Karena seorang pemimpin yang baik adalah dia yang bisa menunjukkan apresiasi, yang bisa selalu menghargai setiap pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain. Lalu poin selanjutnya adalah tidak pernah berhenti belajar. Karena bagaimanapun seorang pemimpin yang baik dia tidak akan pernah merasa puas dengan apa yang sudah ia miliki, tidak pernah merasa puas dengan apa yang ia tahu, dia selalu berusaha untuk mengembangkan dirinya menjadi yang lebih baik lagi. Lalu pemimpin yang baik adalah menjadi teladan yang baik bagi orang-orang lainnya. Bagaimana dia memberikan contoh, bagaimana dia tidak hanya bicara untuk bisa memberitahu apa yang baik, apa yang buruk, tapi dia selalu mencontohkan dengan dirinya sendiri dengan menunjukkan kalau inilah saya sebagai pemimpin. Lalu memiliki rasa empati. Seorang pemimpin yang baik adalah seorang pemimpin yang bisa mengerti perasaan, yang bisa merasakan susah senang orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang sakit. Dia adalah pemimpin adalah seorang yang sakit pertama dan sembuh terakhir. Dan seorang pemimpin yang baik adalah seorang pemimpin yang menyebarkan semangat yang baik bagi orang di sekitarnya juga. Tidak menyebarkan ketakutan, tapi dia memberikan efek yang baik. Dan apabila orang-orang melihat seorang pemimpin itu ada, pasti dia akan merasa kayak saya aman bersama dia. Dan yang paling penting dari semua hal itu, apabila kita sudah memiliki sifat-sifat di sana, berarti kita akan bisa mendapatkan respect dari orang-orang kita. Dengan kita harus menghormati orang lain, maka kita juga akan dihormati oleh orang lain.
Dan begitulah sifat-sifat yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang baik yang bisa kita terapkan di diri kita untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan sekarang pertanyaannya, bagaimana sih cara kita mengembangkan kepemimpinan itu sendiri dalam diri kita? Karena yang kita tahu sendiri, seorang leader are made, they are not born. Seorang pemimpin itu diciptakan, tidak terlahir sebagai seorang pemimpin. Dan kita bisa, semua orang punya kesempatan yang sama untuk bisa menjadi seorang pemimpin. Dan yang harus dilakukan yang pertama adalah kita harus disiplin terhadap apapun yang kita punya, terhadap waktu yang kita miliki. Lalu kita harus berani mengambil tanggung jawab. Karena seorang pemimpin yang baik harus bisa berani mengambil tanggung jawab dan dia amanah akan tanggung jawab itu tersebut. Lalu untuk belajar untuk patuh. Karena sebelum kita bisa jadi pemimpin yang baik, kita harus juga bisa dipimpin untuk menjadi pengikut yang baik, agar kita bisa mengetahui bagaimana saat kita memimpin orang lain. Lalu kita harus juga mengembangkan kesadaran situasional kita, karena seorang pemimpin yang baik adalah seorang pemimpin yang bisa bertahan dan bisa memberikan keputusan yang cepat dalam kondisi krisis apapun. Lalu kita juga harus bisa menginspirasi orang lain, bisa menyebarkan energi yang baik kepada orang lain, dan juga harus terus belajar untuk mengembangkan diri kita agar lebih baik dari hari sebelumnya. Karena musuh terbesar diri kita bukanlah orang lain, tapi bagaimana kita bisa melawan keburukan diri kita di hari kemarin untuk jadi lebih baik di hari yang selanjutnya. Lalu kita harus juga bisa percaya kepada sesama, karena inti dari sebuah kepemimpinan adalah kepercayaan. Dan juga kita harus bisa mencoba untuk memecahkan masalah, mencari solusi untuk bisa menjadi pemimpin yang solutif bagi orang-orang di sekitarnya. Dan poin yang terakhir untuk bisa mengembangkan kepemimpinan kita adalah jadilah pendengar yang cerdas. Kita harus bisa mendengarkan orang yang lain, kita harus bisa menjadi orang yang memberikan solusi, dan juga dapat mendengar keluh kesah dari orang yang kita pimpin itu sendiri. Sekarang bagaimana sih sebenarnya sikap yang baik untuk menjadi seorang pemimpin terhadap orang-orang yang dipimpinnya? Ada satu kata-kata yang saya suka dari Haji Agus Salim, pahlawan nasional kita, yaitu laden is laden. Atau yang berarti memimpin adalah menderita. Sekilas kita mungkin bingung maksudnya apa sih artinya memimpin adalah menderita. Namun kita coba lihat dari perbedaan di gambar ini. Seperti kita lihat sendiri, di atas adalah seorang bos dan di bawah adalah leader. Dan inilah yang membedakan apakah kalian seorang pemimpin atau seorang pimpinan. Dan berikut ini merupakan perbedaan dari keduanya. Yang pertama, pimpinan bergantung pada otoritas dalam menggerakkan anak buahnya, sementara pemimpin bergantung pada niat baik untuk kebaikan bersama. Yang kedua, pimpinan menuntut hasil dan lepas tangan, sementara pemimpin menunjukkan jalan dan mengambil tanggung jawab atas prosesnya. Dan yang ketiga, pimpinan dipatuhi karena rasa takut, sementara seorang pemimpin dipatuhi atas dasar kerelaan hati pengikutnya. Dan yang keempat, dalam mencapai tujuan bersama, pimpinan menguras energi anak buahnya, sementara seorang pemimpin menjadi sumber energi bagi orang lain. Dan perbedaan yang terakhir adalah, pimpinan itu memerintah, sementara seorang pemimpin mengajak. Nah, itulah perbedaan dari seorang pimpinan dan pemimpin. Dari kondisi itulah seorang pemimpin dapat menumbuhkan rasa loyalitas atau kesetiaan daripada pengikutnya. Nah, mungkin sekarang kita akan bertanya, kenapa sih? Atau bagaimana cara penerapannya kita sebagai mahasiswa? Dan kenapa kita sebagai mahasiswa harus bisa menjadi seorang pemimpin? Gimana cara untuk kita bisa menerapkan kepemimpinan kita? Adalah seorang pemimpin yang baik, adalah orang yang dapat memimpin dirinya sendiri terlebih dahulu. Nah, jadi kita harus mulai dari diri kita sendiri dulu. Dan banyak cara yang bisa dilakukan untuk bisa menumbuhkan rasa kepemimpinan dalam diri sendiri. Yang pertama adalah kita harus menentukan visi hidup yang jelas, lalu disiplin dalam manajemen waktu, selalu belajar hal baru, punya prinsip yang kuat, berani mengambil risiko, mengapresiasi diri, dan kita harus punya komitmen. Ini harus dimiliki oleh mahasiswa-mahasiswa di era milenial sekarang. Dan kita juga harus memperluas relasi dengan mengikuti banyak hal untuk berkontribusi, untuk bisa seperti kita mengikuti organisasi, mengikuti banyak kepanitiaan, mengikuti himpunan, BEM, dan lain semacamnya, atau komunitas, atau mungkin kelompok bisnis dan segala macam. Kita harus bisa memperluas relasi, karena sebagai di usia di generasi muda sekarang, relasi merupakan investasi besar untuk kita di masa depan nantinya. Karena hal inilah yang merupakan mahasiswa sebagai agent of change harus memiliki sifat kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari, karena mahasiswa akan memiliki tanggung jawab pada diri sendiri dan lingkungannya, serta dalam penerapannya membutuhkan jiwa kepemimpinan. Dan yang selanjutnya harus dimiliki oleh seorang mahasiswa yang ingin memiliki jiwa kepemimpinan adalah harus memiliki kreativitas.
Karena keunggulan dari generasi muda dibandingkan dengan generasi sebelumnya adalah ide-idenya yang fresh dan juga cara pemikirannya yang thinking out of the box. Dan itulah mengapa seorang bisa dilihat oleh orang lainnya karena dia merupakan orang yang berbeda di antara orang-orang lainnya. Seperti kata-kata yang saya suka dari Panji Pragiwaksono, dia pernah mengatakan, sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Karena hal itu akan menunjukkan kalau kalian tuh unik di antara orang-orang yang lain, bisa menunjukkan pemikiran kalian yang memberikan inovasi dan pembaruan sebagai seorang mahasiswa. Untuk bisa menjadi pemimpin yang berkualitas, kita juga harus bisa mengetahui masalah-masalah apa sih yang akan kita hadapi sebagai seorang pemimpin. Saya lihat sendiri ada teori yaitu VUCA yang sangat terkenal di kalangan bisnis dan juga di militer tahun 90-an, yang berarti volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Dan kita sebagai seorang pemimpin harus bisa mempunyai counter dari segala masa itu, yaitu vision, understanding, clarity, dan agility. Lalu menurut Simon Sinek yang menunjukkan teorinya berupa 3 lingkaran yang sudah representatif sebagai bagian terluar, yaitu neokorteks dari otak kita, dan 2 terdalam merupakan sistem limbik di kondisi otak kita. Ini bagaimana cara kita bisa mendesain thinking kita sendiri. Dan bagian terluar itu adalah what, lalu how, dan yang paling dalam adalah why. Dari 3 pertanyaan ini, dari lingkaran terluar, hampir 70% orang di dunia ini memikirkan suatu hal dari what-nya terlebih dahulu. Dari bagaimana hal itu terlihat, lalu mulai mereka masuk dengan how, bagaimana cara melakukannya, tapi mereka kadang tidak memikirkan dari hal yang lebih, bisa dibilang lebih abstrak dan tidak terpikir oleh mereka, why mereka melakukan. Tapi seorang pemimpin yang baik, mereka berpikir secara inside out, dari why, how, lalu ke what. Baik, kenapa di video ini kita memulai dengan why, dan hal ini disebut sebagai golden circle. Bagaimana kita bisa memaknai apa yang kita lakukan untuk bisa mengetahui apa yang akan kita lakukan selanjutnya untuk bisa lebih terlihat untuk pada orang-orang lain. Dan inilah yang disebut dengan maintain leadership quality. Dan mungkin sekian sharing singkat yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan apabila kita ingin diskusi, saya sangat terbuka untuk bisa membuka diskusi kepada kalian. Dan saya tunggu kalian di sesi diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.